Salam semuanya. Sampai berjumpa kembali dengan PT Daud dan Yonatan malam hari ini. Saya percaya semua jemaat baik di tempat ini maupun yang di rumah menyaksikan streaming malam hari ini bersama keluarga semuanya sehat. Kita akan sama-sama mulai ibadah malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat rawatan-Mu dalam seminggu ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga pada malam hari ini kami bersama umat-Mu di PT Daud dan Yonatan. Kami dapat ibadah, kami dapat siaran malam hari ini Tuhan. Kami siap menyembah-Mu, urapi setiap kami yang berbahanan pada malam hari ini. Juga orang setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan streaming ini Tuhan, bersama keluarganya di rumah masing-masing. Kami siap menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup Tuhan penuh. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuh hidup mengalir dalam-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu.
dalam hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan menikmati lawatan-Mu, menikmati jamahan-Mu. Satu hal yang ku minta, satu hal yang ku rindukan, yaitu jamahan Tuhan, yaitu lawatan Tuhan, yaitu hadirat Tuhan. Itulah yang ku ingini, itulah yang ku rindukan, itulah yang ku rindukan di selama hidupku. Itulah yang ku ingini, menikmati baiknya, menikmati urapan dan kuasanya, jamahannya. Terima kasih. Oh, makasih. Haleluya. Oh, jamaah kami, karena di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, karena di dalam hadirat-Mu ada kuasa, karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, oh ada penghiburan, karena di dalam hadirat Tuhan ada kesukaan, sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, bawa kami terus untuk dapat menikmati hadirat jamahan-Mu dan lawatan-Mu dalam hidup kami, supaya kami bisa dimerdekakan, dibebaskan, dilepaskan, supaya kami hidup di dalam damai Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau sebentar kami menyampaikan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, share firman Tuhan, biar pengurapan Tuhan mengalir. Buat mengalir juga buat setiap kami yang melihat dan yang mendengar live streaming ini, supaya kami masing-masing diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, mari Roh Kudus penuhi dan urapi saya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Ya. Sore ini, malam ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, saudaraku, ya. Nah, ini kita mau belajar ya tentang hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau belajar tentang aktivitas Allah, aktivitas ilahi dalam hidup kita lebih lagi, ya saudaraku. Saya kasih tema yaitu mengaktifkan aktivitas ilahi. Ini sebenarnya bahasa profetik, ya, mengaktifkan aktivitas ilahi di dalam hidup kita. Ya, bagaimana cara-caranya untuk kita bisa mengaktifkan aktivitas ilahi di dalam hidup kita sehari-hari. Biar hidup kita disertai, biar hidup kita di dalam rencana Tuhan, biar hidup kita di dalam kehendak Tuhan, biar hidup kita di dalam rancangan-rancangan Tuhan. Kalau hidup kita yaitu hidup di dalam hadirat Tuhan. Ya, mari kita buka dalam Roma 12 ayat 11. Ya. Roma 12 ayat 11. Saya bacakan Roma 12 ayat 11. Ayat ini sudah sering dibacakan saudaraku. Ya, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Biarlah roh kita menyala-nyala, ya. Bahasa lain dikatakan mendidih, ya. Roh kita biar mendidih, menyala-nyala, ya. Jadi luar biasa bagaimana aktivitas Allah bekerja dalam hidup kita kalau roh kita menyala-nyala, ya. Jadi kalau roh kita menyala-nyala, ya saudaraku, ya, kita mau ada di dalam hidup kita ada aktivitas ilahi. Roh berbicara, ada Roh Kudus, ada roh kita. Kalau R-nya besar itu berbicara tentang Roh Kudus. Ya, tapi kalau rohnya kecil berbicara roh kita, batin kita, manusia roh kita, manusia batin kita. Ya, tapi kalau roh kita menyala-nyala itu luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau manusia itu rohnya padam, saudaraku, ya, manusia mulai berjalan dengan kekuatannya sendiri. Ya, manusia tidak mampu mengikuti kehendak dan rencana Tuhan karena rohnya padam. Ya,
Kuncinya dari roh ini, dari roh manusia. Kalau manusia rohnya padam, maka manusia tidak mampu mengikuti kehendak Allah. Ya. Kalau manusia rohnya padam, dia tidak akan mampu bisa melakukan kehendak Tuhan. Dia berjalan dengan kekuatannya sendiri. Kalau orang Kristen rohnya padam, dia akan berjalan seperti pada orang lain pada umumnya. Ya. Hidup dalam kedagingan, hidup dalam keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jadi kalau orang Kristen itu rohnya padam, dia hidup seperti orang-orang lain. Ya. Dia tidak bisa mampu melakukan kehendak Tuhan. Ya, karena rohnya padam. Ya. Kuncinya dari rohnya yang padam. Bagaimana aktivitas ilahi bekerja dalam hidup kita kalau roh kita mulai menyala-nyala? Ya. Di dalam Roma 12 ayat 11 katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ya. Roh kita harus menyala supaya kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Roh kita harus menyala, ya saudaraku, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Roh kita harus bisa menyala supaya kita dapat mematikan keinginan daging. Ya. Roh kita bisa menyala kalau kita bisa mematikan keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau roh kita menyala. Ya, saya sering kali melihat orang Kristen yang tidak berdaya, ya, dengan kedagingan, dengan keinginan dagingnya, dia tidak berdaya. Dia tidak berdaya dengan dosa. Dia masuk dalam lingkaran setan, tidak bisa keluar. Ya. Karena saya melihat rohnya padam, saudara. Ya. Aktivitas ilahi tidak ada dalam hidupnya. Seperti dalam Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Ya. Ada aliran-aliran air hidup, ada aktivitas ilahi dalam dirinya. Itu rohnya yang menyala. Manusia rohnya padam, manusia tidak berdaya, manusia kekuatannya seperti orang lain pada umumnya. Ya. Tapi kalau manusia itu rohnya menyala-nyala, dia mampu bisa hidup melakukan kehendak Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau roh kita menyala-nyala, ya. Banyak hal yang membuat roh kita padam, saudaraku. Ya, misalnya masalah bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Ya, dan kita salah persepsi pada Tuhan. Bukan kita semakin mendekat malah menjauh, malah kecewa dengan Tuhan, membuat roh kita padam. Ya. Misalnya ada orang hidupnya dengan hidup masa lalu, hidupnya dengan dibayangi masa lalu, itu rohnya padam. Ya, manusia jiwanya peka, gampang tersinggung, gampang sakit hati, juga rohnya padam. Ya. Ada dosa juga yang dapat menghalangi Allah bekerja dalam hidup kita, itu juga rohnya padam. Ya, saudara, banyak halangan yang membuat manusia rohnya padam. Manusia tidak berdaya terhadap dirinya sendiri, terhadap kemauan kenafsuan kedagingannya, dengan keinginan matanya, karena rohnya padam, saudara. Ya, tapi kalau manusia itu rohnya menyala-nyala, ya, dalam Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau manusia hidup kekristenan kita, roh kita menyala-nyala, maka kita akan mampu melakukan kehendak Tuhan, mampu, ya, mematikan keinginan daging. Ya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Ya, Galatia 5 ayat 16. Ya. Saudaraku, ya, biar roh kita menyala-nyala, ada aktivitas ilahi dalam hidup kita. Ya, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan. Kalau roh kita menyala-nyala, kalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan, sesungguhnya ada banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Tuhan akan membawa kita dalam satu keajaiban kepada keajaiban yang lain. Kalau roh kita menyala-nyala, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau roh kita menyala-nyala, ya. Tapi Tuhan kehendaki dalam setiap kekristenan kita, orang percaya, supaya roh kita menyala-nyala. Karena hadirat Tuhan, ya, yaitu ada roh yang menyala-nyala. Kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, ada banyak mujizat terjadi, ada banyak keajaiban terjadi di dalam hidup kita. Kalau roh kita menyala-nyala, mari kita rindukan hidup di dalam hadirat Tuhan. Ada aktivitas ilahi, roh yang menyala, supaya kita hidup menurut seturut kehendak Tuhan. Kita dapat hidup melakukan kehendak Tuhan, ya, bukan dengan kekuatan kita, tapi satu kekuatan supranatural yang bekerja dalam hidup kita, yang memampukan kita
melakukan banyak hal yang sesuai dengan kehendaknya. Kalau roh kita padam, kita tidak berdaya, karena kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau roh kita menyala, kita akan dimampukan oleh Allah untuk melakukan banyak-banyak hal, sehingga kita dibawa Tuhan dalam satu keajaiban kepada keajaiban yang lain. Kita akan mengalami banyak mujizat di dalam hidup kita kalau kita menikmati hadirat Tuhan, mengalami aktivitas ilahi di dalam setiap hidup kita. Kita akan banyak melihat keajaiban terjadi. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah muncul di dalam pikiran kita, disediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ya, biarlah roh kita menyala-nyala. Saudaraku, ada beberapa cara bagaimana supaya roh kita menyala. Saudaraku, yang pertama, ya, bagaimana caranya supaya roh kita menyala, supaya aktivitas ilahi bekerja, supaya hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Karena di dalam hadirat Tuhan banyak mujizat terjadi. Ya. Satu hal, saudaraku, ya, kita harus punya kerinduan. Ya, level kerinduan kita itu menentukan. Ya, menentukan kehausan kita, menentukan hadirat Tuhan. Semakin kita tingkatkan level kehausan kita, semakin Tuhan membawa kita lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan dibalut dengan hadirat Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan. Kalau kita ya punya kehausan yang lebih, ya kerinduan yang lebih, ya memuji dan menyembah Tuhan dengan hati, itu Tuhan hadir, bukan dengan mulut, ya dengan hati. Ya, yang pertama harus punya kerinduan. Ya. Matius 5 ayat 6, ya, barang siapa yang haus dan rindu akan dipuaskan. Ya, Mazmur 63 ayat 2, ya, aku mencari engkau, rohku mencari engkau, jiwaku haus, tubuhku rindu. 3 unsur dilibatkan oleh Daud untuk mencari Tuhan. Ya, rohku mencari engkau. Ya, aku mencari Tuhan, rohku mencari engkau, jiwaku haus, tubuhku rindu. Ya, itu luar biasa. Jadi bagaimana saudara bisa menemui Tuhan? Ada aktivitas ilahi dalam hidup kita, tergantung level kehausan saudara. Ya, kalau saudara punya level yang tinggi tentang kehausan, maka saudara akan mengalami aktivitas ilahi, jamahan Tuhan. Ya, itu luar biasa. Ada kehausan yang pertama. Ya, yang kedua ada hukum rohani, saudaraku. Ya, saudara dan saya sebelum saudara menyadari tentang aktivitas ilahi, tentang hadirat Tuhan, tentang jamahan Tuhan, tentang lawatan Tuhan, saudara harus ngerti hukum rohani. Saudaraku, dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Ya, Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah dengan roh. Saudara menyembah Allah tidak bisa dengan tubuh, tidak bisa hanya dengan jiwa. Harus roh dan roh. Gelombangnya, frekuensinya harus sama, harus ketemu. Saudara mencari radio suara Surabaya, harus saudara buka itu 100, ya 100. Kalau Betani, kalau FM 96,4, ya harus disamakan gelombangnya. Kalau saudara ingin menikmati Tuhan, menikmati hadiratnya, ada aktivitas ilahi, ada hadirat, karena hadirat banyak mujizat. Saudaraku, saudara mengerti hukum rohani. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, Allah itu roh. Saudara harus menyembah di dalam roh. Ya, menyembah di dalam roh seringkali tidak semudah yang kita pikirkan. Menyembah dalam roh perlu waktu. Kadang-kadang tubuhnya menyembah, jiwanya menyembah, belum masuk level roh. Ya, mungkin 15 menit, 20 menit baru masuk dalam level roh. Ya. Dalam Mazmur tadi dikatakan, aku mencari Tuhan. Itu dalam bahasa lainnya, rohku mencari engkau. Tubuhku haus, jiwaku rindu. Ya. Tubuhku mencari engkau, jiwaku mencari engkau. Belum ketemu Tuhan. Akhirnya rohku mencari engkau. Ketemu Tuhan. Ya. Ada hukum rohani, Allah itu roh. Dia harus bisa dijumpai dengan roh. Batin saudara, roh dan roh baru ketemu saudara. Makanya saudara harus berdoa, mungkin bisa setengah jam, 45 menit baru bisa menikmati Tuhan, hadirat Tuhan, aktivitas ilahi. Saudara akan dimampukan untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau saudara rohnya menyala,
Tapi kalau rohnya saudara padam, saudara hidup sama seperti orang-orang pada umumnya. Saudara akan tidak mampu, tidak ngerti, tidak tahu kehendak Allah dalam hidup saudara, karena roh saudara padam. Tapi kalau roh saudara menyala, itu luar biasa. Saudara mengerti pimpinan Tuhan, bahkan suara Tuhan saudara tangkap, saudara mengerti. Ya, ada aktivitas ilahi dalam hidup kita. Ya. Nah, itu penting, saudara. Yang pertama, saudara punya kehausan. Kedua, saudara mengerti hukum rohani, roh dan roh. Ya. Yang ketiga, ya, saudaraku, saudara harus mengobarkan apa yang ada dalam diri saudara. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6, kobarkan. Ya, kobarkan apa karunia apa yang ada dalam diri ini. Saudara harus mengobarkan. Mungkin saudara bisa bernubuat, bisa dapat penglihatan, mimpi. Ya, banyak karunia, 9 karunia dalam 1 Korintus 12. Ya, itu dalam Kisah 2 ayat 17. Ada 3 karunia. Karunia nubuat, karunia penglihatan, karunia mimpi. Ya. Nah, karunia nubuat itu bagaimana, Pak? Karunia nubuat itu didapat seseorang jika seseorang itu Tuhan berbicara melalui hati, melalui roh, batin orang, dan naik ke pikiran, impresi, ya, ide, seperti ide, ya, naik ke pikiran. Nah, itu saudara bisa menyampaikannya. Harus dicek dengan firman, sesuai dengan firman. Ya, tiba-tiba timbul suara Tuhan, tiba-tiba timbul ide, ya, yang tidak dihasilkan dengan perenungan. Itu suara Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan tentu saja. Ya, semuanya suara Tuhan kembali ke firman Tuhan. Ya, itu nubuat kan dihasilkan dari suara Tuhan. Rema, firman yang hidup. Dari roh naik ke pikiran yang disebut impresi. Dari batin, dari hati seseorang. Tuhan berbicara dari hati ke hati. Karena Tuhan roh, maka dia berbicara dengan roh. Dia tidak bisa berbicara dengan hati. Dengan jiwa maupun dengan tubuh, karena dia Allah roh, maka dia berbicara dengan roh, dengan hati saudara. Terus naik ke pikiran, timbul ide yang bukan tidak dihasilkan dari perenungan. Ya, itu suara Tuhan. Saudara bisa menyampaikan. Ya, itu nubuatan. Ya. Mimpi bisa, saudara mampu mimpi. Tidur dapat mimpi, dapat penglihatan. Penglihatan itu seperti mimpi, cuma tidak tidur. Oh, saudara melihat air yang mengalir, pintu besar terbuka dan air banjir besar masuk. Itu satu penglihatan, contohnya begitu. Ada banyak karunia yang saudara harus kejar, kobarkan karuniamu. Mungkin saudara punya karunia memberi, punya talenta, punya karunia apa, saudara harus kembangkan, kobarkan, supaya aktivitas ilahi terus bekerja dalam hidup saudara. Saudara menikmati hadirat Tuhan harus dikobarkan, supaya kita semakin ditenggelamkan di dalam hadirat Tuhan. Ya, itu luar biasa. Ya, jadi bagaimana cara aktivitas ilahi bekerja dalam hidup kita? Hadirat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Aliran air hidup itu bekerja dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara punya rasa haus. Tergantung level kehausan saudara. Hadirat Tuhan itu tergantung dengan kehausan saudara. Saudara tidak haus, dia tidak datang. Saudara tidak mengundangnya, dia tidak hadir, dan dia tidak datang, dan dia tidak akan menjamah saudara. Sesuai dengan kehausan saudara. Ya, saudara harus punya haus. Yang kedua, saudaraku, ya, yang kedua, saudara harus mengerti hukum rohani. Allah adalah roh, maka kita harus datang dengan roh. Allah kudus, kita harus hidup benar, hidup kudus. Kita tidak akan ketemu saudara kalau kita hidup tidak benar. Karena Allah kudus, ya, kita harus samakan frekuensinya, ya. Hukum rohaninya, ya, Allah kudus, kita harus belajar hidup benar kepada Tuhan, hidup kudus, belajar hidup benar. Ya, yang ketiga, saudaraku, ya, yang ketiga kita harus mengobarkan karunia apa yang dalam diri kita. Ya, Allah itu terlalu progresif, dia bergerak terus, dia tidak pernah diam. Ya, Allah itu progresif, bergerak terus. Kita umat percaya, ada aktivitas ilahi, kita harus bergerak terus, punya planning yang lagi, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup dan pelayanan kita. Amin. Saudara, ya puji Tuhan, itu yang dapat saya sampaikan. Ada 3 cara bagaimana kita supaya kita dapat mengaktifkan karunia Allah, mengaktifkan aktivitas ilahi atau hadirat Tuhan, atau aliran-aliran air hidup
Yang pertama, saudara harus punya haus. Yang kedua, saudara harus punya hukum rohani, mengerti hukum rohani. Yang ketiga, saudara harus mengobarkan. Ya, dikobarkan. Di zaman Tuhan jangan dikobarkan. Ya, saudara semakin ditenggelamkan. Talenta saudara, karunia saudara bisa dikembangkan lebih lagi. Ya, supaya saudara naik level. Sebab Allah kita Allah progresif, tidak diam di tempat, tapi terus bergerak. Biarlah kita umat yang percaya juga bergerak. Kita akan dimampukan kalau ada aktivitas ilahi. Itu yang dapat saya bagikan. Puji Tuhan. Ya, itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami telah menyampaikan, Tuhan, apa yang Kau rindukan untuk Kau sampaikan, hamba-Mu sudah menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu hanya saluran berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu juga dibangun, setiap kami yang mendengar juga diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Roh Kudus bekerja terus dalam hidup kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kekristenan dan pelayanan kami. Biar Roh Kudus terus bekerja, memberkati, memberikan kemampuan, dan Roh Kudus terus membalut kami dengan hadirat Tuhan. Terima kasih supaya kami melihat banyak mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami tidak mau mengekat, kami tidak mau mengotak-ngotak Engkau, biar kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati.